Ya pemirsa, alat olahraga berupa sepeda statis dipasang di halte Transjakarta. Faktanya inovasi menarik ini justru tak dilirik. Perilaku warganya yang salah atau justru inovasinya yang tak sesuai perilaku penggunanya? Garis Batas mengungkap fakta-faktanya dalam gym di halte ide keren tapi gagal beken. Tak semua ide pasti disukai, tak semua inovasi sesuai dengan implementasi. Ya, berbeda dengan halte-halte pada umumnya, halte Transjakarta Menara Astra ini dilengkapi dengan alat olahraga yang dapat digunakan secara gratis. Alat olahraga dipasang di area halte untuk mendorong gaya hidup sehat di tengah mobilitas perkotaan. Namun kenyataannya tak seindah rencana. Fasilitas tersebut kini justru sepi pengguna. Pemirsa, halte yang berada di depan Menara Astra atau halte Transjakarta Menara Astra ini merupakan salah satu halte yang cukup nyentrik yang berada di Jakarta karena memiliki berbagai inovasi. Salah satunya adalah sepeda statis atau alat gym yang berada tepat di sebelah bangku para penumpang yang akan menunggu kendaraan umumnya untuk menuju ke berbagai daerah di Jakarta. Dan saat ini saya sedang mencoba langsung ini seperti apa sepeda statisnya. Di sini juga memang masih hidup alatnya, ini masih tertulis kecepatannya berapa, time-nya berapa, lalu hitungannya sudah berapa cycle yang saya lakukan dan berapa kalori yang saya keluarkan ketika saya mengayuh sepeda statis ini. Nah, dari kayuhan ini nantinya dapat menghidupkan stop kontak yang dapat Anda gunakan untuk recharge atau mengecas HP atau handphone yang Anda gunakan. Namun yang disayangkan adalah beberapa masyarakat ini mengkritik bahwa sebetulnya penyediaan alat gym di halte Transjakarta ini dinilai kurang tepat karena memang sejak kami hadir ke sini ini tidak ada masyarakat juga yang menggunakan alat gym atau sepeda statis ini. Program ini digagas untuk memanfaatkan waktu tunggu menjadi lebih bermanfaat. Namun, sayang seribu sayang. Inovasi ini dinilai tak tepat guna diterapkan di halte Transjakarta Menara Astra yang merupakan lokasi transit cepat dan mobilitas tinggi perkantoran. Kritik juga muncul dari pengamat transportasi yang menilai ini menunjukkan perencanaan yang kurang matang tanpa mengkaji perilaku pengguna transportasi. Terkait dengan halte Transjakarta yang ada sepeda statis yang kemudian menjadi sorotan bagi sebagian masyarakat, itu adalah brand activation atau kerjasama Transjakarta dengan salah satu perusahaan yang kebetulan memang mempunyai slogan terkait dengan bergerak. Nah, dan kemudian ditaruhlah sepeda statis itu, yang kemudian di sampingnya ada charger handphone. Maksudnya adalah ketika warga masyarakat menunggu bus datang, kemudian bisa sambil nge-charge handphone dan juga bisa berolahraga sebentar dan menghitung berapa kalori yang dibakar. Nah, ini tidak akan dilakukan di semua tempat karena memang khusus tempat itu ada aktivasi brand yang tentunya menjadi pemasukan tersendiri bagi PT Transjakarta dan justru tidak menggunakan dana dari PT Transjakarta. Lantas, mengapa inovasi menarik ini justru tak dilirik oleh para pengguna Transjakarta? Kalau dibilang nggak setuju, ya saya nggak bisa bilang saya nggak setuju. Tapi kalau saya pribadi sih nggak pernah pakai ya Mas, karena memang udah panas, udah capek. Jadi kayak nunggu di halte pun kayaknya nggak bakalan naik, itu mending duduk aja sih. Iya, udah capek. Kalau misalnya nanti harus ada inovasi-inovasi di halte Transjakarta untuk konsumen seperti itu, inovasi seperti apa sih Mbak yang dibutuhkan gitu? Misalnya colokan charger or apa gitu yang dibutuhkan oleh masyarakat? Iya, setuju. Saya lebih setuju kalau misalnya kita pakai colokan chargernya itu lebih banyak, lebih butuh gitu Mas. Sama mungkin ya isi ulang air gitu misalnya, karena panas ya. Jadi ya biar kita nggak dehidrasi ya, air kayaknya lebih butuh deh. Alat gym kayaknya nggak terlalu berguna deh Pak menurut saya. Soalnya kita cuma butuh istirahat, butuh sesuatu yang bisa kayak bantu kita
ya seperti dicolokan HP itu, atau kayak tempat minum, isi ulang air kayak gitu, itu lebih berguna sih menurut saya. Setuju ya, karena memang dari alat gym sendiri itu jarang dipakai kalau saya lihat gitu. Mungkin alangkah lebih efektif untuk dipasangkan untuk alat-alat yang lainnya. Kalau boleh tahu alat-alat atau inovasi lainnya itu seperti apa sih Mas yang baik? Mungkin karena memang semuanya yang menunggu di Transjakarta itu kan sambil megang handphone, kadang ada yang main laptop juga, mungkin akan lebih efektif kalau misalkan ada colokan untuk charger dan lain sebagainya. Pengamat transportasi pun bersuara, inovasi ini dinilai tak relevan dengan mobilitas warga. Kita nggak bisa memaksakan masyarakat ya untuk mau menggunakan fasilitas tersebut atau enggak. Tapi memang ya kalau sudah ada fasilitas seperti itu, apakah digunakan atau tidak? Nah ini penting untuk menjadi catatan bagi para penyelenggara angkutan umum, apakah kedepannya akan menyediakan inovasi yang seperti itu atau transformasi inovasi yang lainnya yang lebih relevan dengan kebutuhannya masyarakat seperti itu. Kalau masyarakat mungkin bukan cuma malu-malu ya, tapi dengan mobilitasnya menunggu angkutan terus nanti naik angkutan itu sudah lelah sendiri, jadi mau pakai alat gym juga ya menghabiskan energi begitu kan. Lalu inovasi seperti apa yang harus diterapkan di halte Transjakarta guna menunjang kebutuhan dan mempermudah para penggunanya? Kalau misalnya badan usaha transportasi di daerah mau berinovasi, boleh mencoba inovasi-inovasi yang mungkin relevan dengan tuntutan standar pelayanan minimumnya, apakah itu dari aspek keamanan atau mungkin keselamatan, kenyamanan, apakah buat display angkutan umumnya sudah sampai mana. Di halte non BRT kan belum ada seperti itu. Terus keterjangkauannya, kesetaraan, keteraturan, mungkin buat halte-halte yang beyond dari halte-halte yang sudah ada, yang misalnya untuk halte-halte yang mendapatkan sponsor gitu, ya inovasi-inovasi itu kan bisa dihasilkan di situ lebih daripada standar halte yang biasanya. Mungkin itu ya lebih kreatif lagi. Harapan untuk hidup sehat tetap perlu didorong. Alangkah baiknya jika tepat guna dan lokasi yang strategis. Pemerintah nampaknya perlu lebih cermat merancang fasilitas publik yang benar-benar sesuai dengan mobilitas warganya.